Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa saat ini kita dapat bertemu kembali di Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan di 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Baik, puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-21 di ayatnya yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Baik, puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Di dalam ayat ini adalah bagian dari kisah Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika saat itu para murid sedang berada di Danau Tiberias untuk menangkap ikan. Namun meskipun sudah berusaha menangkap ikan hingga larut malam, mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu Yesus yang berdiri di pantai dan belum dikenali oleh murid-muridnya memberi perintah sederhana, yaitu tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Saat mereka menaati perintah Yesus, di sana mereka dapat menangkap tangkapan yang sangat banyak sehingga jala-jala mereka hampir robek. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus memberikan perintah ini bagaimana untuk menunjukkan kuasanya dan memberikan pelajaran tentang ketaatan serta iman yang besar, yang akhirnya membawa berkat berupa tangkapan ikan yang sangat berlimpah-limpah. Dalam kisah ini, dalam peristiwa ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita dapat belajar banyak hal penting bagaimana terutama tentang iman, ketaatan, dan berkat yang melimpah dari Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Dan untuk pada saat ini saya akan memberikan judul renungan yaitu taat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama-sama. Bagaimana kekecewaan dalam usaha manusia. Ketika para murid, terutama Petrus adalah seorang nelayan yang berpengalaman. Mereka tahu cara menangkap ikan yang baik dan benar. Dan juga mereka telah bekerja sepanjang malam untuk mendapatkan ikan-ikan yang mereka perlukan. Banyak sekali usaha dan kerja keras yang mereka lakukan. Tetapi ketika tanpa penyertaan Tuhan atau tanpa pertolongan Tuhan, maka mereka akan tidak mendapatkan apa-apa atau nihil. Usaha mereka akan sia-sia. Bagaimana mereka berupaya mendapatkan ikan untuk lauk makan mereka, tetapi mereka kecewa karena mereka tidak mendapatkan hasil dari usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkan ikan. Dari peristiwa ini, Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah gambaran dari kekecewaan yang sering kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita melakukan segala jenis upaya, segala jenis jerih payah untuk kita dapat melakukan yang terbaik menurut versi kita pribadi dan terlihat untuk membawa atau mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kehidupan kita tidak bergantung kepada Tuhan, ketika penyertaan Tuhan itu tidak menjadi bagian dari milik kita, maka setiap usaha, tenaga, waktu, upaya yang terbaik mungkin yang sudah kita berikan sepenuhnya, maka itu akan menjadi sia-sia. Mungkin banyak sekali harapan yang kita lakukan, banyak sekali usaha yang kita lakukan, seperti dalam bidang pekerjaan, usaha, pendidikan, ataupun mungkin pelayanan. Kita melakukan yang terbaik. Jika itu semua tidak dalam penyertaan Tuhan, tidak dalam pertolongan Tuhan, maka yang kita lakukan hanyalah sia-sia saja atau tidak menghasilkan sesuatu yang terbaik di matanya Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara, yang kita ambil dari pelajaran ini bahwa ketika manusia terbatas, disitulah
Tuhan tidak terbatas. Banyak sekali kekecewaan dalam kehidupan manusia, usaha yang mungkin sering kali menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Saat kita menemui jalan buntu, dan itulah saatnya kita belajar untuk dapat kembali bersandar dan mempercayai setiap rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya adalah taat pada perintah Tuhan meskipun itu tidak masuk akal. Ketika Yesus menyuruh para murid-muridnya untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu, mungkin secara logika perintah itu terdengar tidak masuk akal. Namun mereka telah bekerja sepanjang malam, dan mereka sebagai nelayan yang berpengalaman, mereka pasti tahu bagaimana cara dan waktu yang tepat untuk dapat menangkap ikan. Nah, namun secara luar biasa Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka tidak membantah atau meremehkan perintah yang dilakukan oleh Yesus, tetapi mereka langsung menaati setiap perintah yang dilakukan oleh Yesus. Ini menjadi sesuatu yang baik bagi setiap kehidupan para murid-murid pada saat itu. Bagaimana kita belajar tentang pentingnya ketaatan pada perintah Tuhan, atau bahkan ketika perintah itu tampak sederhana atau tampak tidak masuk akal. Dan ada banyak momen atau hidup bagaimana kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, ke arah mana yang harus kita jalani. Yesus mengajarkan bahwa untuk setiap kita harus selalu mendengarkan perintah-Nya, mendengarkan suaranya. Untuk setiap kita harus selalu taat pada setiap perintah-perintah-Nya. Ketaatan yang kita lakukan adalah bukti iman kita kepada Tuhan, bahwa berarti kita percaya, kita tahu bahwa Dia tahu yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Bahkan ketika kita tidak memahami setiap rencana apa yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah dari bukti ketaatan itu kita akan mendapatkan berkat yang melimpah. Ketika para murid setelah melakukan perintah yang diperintahkan oleh Yesus, yaitu ada hasil yang sangat mengejutkan. Mereka menangkap begitu banyak ikan sehingga jala yang mereka tebarkan hampir robek. Nah, ketaatan yang mereka lakukan ini membawa hasil yang sangat melimpah. Bagaimana ini adalah pengingat bagi setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak hanya memberikan secukupnya, namun Dia adalah Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita dengan berlimpah-limpah. Kita tidak hanya menerima berkat saja, tetapi kita dapat melihat bahwa Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, menunjukkan kasih-Nya atas ketaatan kita, melampaui setiap harapan apa yang kita perlukan. Dan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan bagi setiap kehidupan kita bahwa Tuhan seringkali membawa berkat yang sangat melampaui batas pikiran kita, melampaui setiap harapan-harapan kita. Kita mungkin merasa bahwa perintah Tuhan, bahwa ajaran Tuhan itu tampak sederhana atau tidak masuk logika. Tetapi ketika kita berusaha belajar untuk taat, kita akan melihat bahwa tangan-Nya akan bekerja, kuasa-Nya akan bekerja bagi setiap kehidupan kita. Berkat Tuhan tidak selalu tentang hal-hal materi atau hal-hal yang dapat terlihat saja, tetapi Dia pasti memberikan berkat hikmat bagi setiap kehidupan kita yang taat kepadanya, yang percaya sepenuhnya dengan iman yang besar kepadanya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini kita dapat belajar ada beberapa hal yang dapat kita aplikasikan, yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berserah dan berharap di tengah kekecewaan kita. Ketika mungkin usaha kita tampak gagal atau usaha kita tidak membuahkan hasil, inilah saat yang tepat
untuk kita mengundang Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana Tuhan selalu ada bagi setiap kehidupan kita di dalam situasi atau kondisi apapun. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu Saudara, selalu datang di hadapan Tuhan dan naikkan setiap ucapan syukur kita, naikkan setiap doa kita, harapan kita di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua adalah mendengar dan menaati perintah Tuhan. Ketika perintah Tuhan yang Tuhan lakukan mungkin tampak sederhana atau tidak masuk di dalam logika kita, kita harus selalu mendengar suaranya. Kita harus peka terhadap suara-suara Tuhan melalui apa? Melalui doa dan kebenaran firman Tuhan. Taatlah selalu meskipun kita tidak sepenuhnya memahami apa yang ingin Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi satu yang pasti Bapak Ibu Saudara, Roh Kuduslah yang akan membantu setiap kehidupan kita untuk kita dapat mengerti hikmat apa yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Lalu yang terakhir adalah percaya pada berkat Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang percaya dan taat kepadanya. Dia mampu memberkati setiap kehidupan kita dengan melimpah-limpah, baik melalui damai sejahtera, sukacita maupun hikmat yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri renungan pada saat ini, saya ingin mendorong bagi setiap kehidupan kita bahwa di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21 di ayatnya yang ke-6 ini menunjukkan kepada kita bahwa kita taat kepada Tuhan, Dia mampu mengubahkan setiap kekecewaan kita menjadi sukacita dan berkat di dalam Tuhan. Ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, Dia tidak hanya memberikan secukupnya, tetapi Dia memberikan yang lebih bagi setiap kehidupan kita. Dia memberikan melimpah-limpah bagi setiap kehidupan kita. Mari kita terus mendengarkan suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, selalu belajar taat kepadanya dan percaya bahwa Dia selalu bekerja di tengah-tengah setiap pergumulan kita. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin untuk renungan pada saat ini. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau mungkin ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu atas renungan firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama-sama pada saat ini. Terima kasih atas kasih setiamu dalam kehidupan kami, bagaimana firman-Mu mengajarkan kami untuk kami selalu ingin taat kepadamu, berharap sepenuhnya kepadamu. Setiap usaha yang kami lakukan Tuhan, biarlah semuanya tidak sia-sia begitu saja. Biarlah pertolongan-Mu menjadi hal yang utama bagi setiap kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, penuhilah hidup keluarga GPDI El Shaddai Magelang dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu, menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.